till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Apakah kalian dalam keadaan baik-baik saja? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal SNMPTN tahun 2008 soal nomor 5. Kita baca soalnya bersama-sama ya. Oke. Satuan limas beraturan TP KRS dengan TP sama dengan TQ sama dengan TR sama dengan TS sama dengan akar 21 cm. Dan PKRS adalah suatu persegi dengan panjang sisi 6 cm. Nah, yang ditanya di soal, berapa besar sudut antar bidang TQR dan bidang alas? Nah, yang perlu diperhatikan dari soal ini adalah TP KRS itu merupakan limas beraturan. Nah, pada gambar ini ada 5 jenis limas beraturan. Yang membedakannya hanya pada alas-alasnya saja. Nah, pada soal diketahui bahwa PKRS itu berbentuk persegi. PKRS di sini itu merupakan alas dari limas beraturan tersebut. Jadi, gambar yang B adalah limas beraturan yang sesuai dengan permintaan soal ini. Nah, diketahui bahwa panjang dari rusuk miringnya ini itu akar 21 cm, sedangkan panjang rusuk dari alasnya ini persegi itu adalah 6 cm. Nah, kita lanjut. Nah, dari analisis tadi, bangun ruangnya itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dengan keterangan-keterangannya sebagai berikut ya. Nah, yang ditanya dari soal tadi itu berapa besar sudut antar bidang TQR dengan alas. Nah, ini alasnya, ini bidang TQR-nya. Nah, sudutnya itu ada di antara sini. Nah, untuk memudahkan analisis kita hilangkan dulu arsirannya ya. Nah, kemudian kita buat garis yang berpotongan, dua garis yang berpotongan di dalam persegi ini, yaitu garis yang menghubungkan SQ dengan garis yang menghubungkan PR. Nah, mereka berpotongan dan titik potongnya itu merupakan titik pusat dari alas persegi ini, alas limas beraturan ini. Kita namakan saja titik yang itu sebagai titik U. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik T dengan titik U. Nah, kemudian kita tentukan titik yang mana titik tersebut itu panjang jaraknya ke titik Q sama dengan jaraknya ke titik R. Kita namakan saja titik itu adalah titik V. Kemudian kita buat garis yang menghubungkan titik U dan titik V. Nah, jadi panjang QV sama dengan panjang VR sama dengan 3. Nah, ini garisnya. Nah, perlu diketahui di sini bahwa TU dan UV itu saling tegak lurus. Nah, kemudian kita buat garis yang menghubungkan T dengan V. Nah, jadi segitiga TUV ini merupakan segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya itu ada 90 derajat. Nah, perlu diketahui juga bahwa segitiga TVR itu juga merupakan segitiga siku-siku. Nah, sudut yang dimaksud di soal ini itu adalah sudut alfa ini. Kita namakan dia sudut alfa, yaitu sudut antar bidang TQR dengan alas. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut. Nah, sebelum menentukan besar sudutnya itu, kita perlu mencari dulu besar dari panjang dari TV ini.
Nah, segitiga TVR ini letaknya itu di sini, di 5 sebelah turun itu di sini. Nah, kita perlu mencari panjang TV ini. Nah, untuk mencari panjang TV, kita gunakan teorema Pitagoras. Teorema yang sudah sejak lama kita kenal ya. Nah, dengan teorema Pitagoras ini kita menemukan hubungan-hubungan sebagai berikut, yaitu TR kuadrat sama dengan TV kuadrat ditambah VR kuadrat. Nah, atau TV kuadrat sama dengan TR kuadrat dikurang VR kuadrat. Karena kita ingin mencari panjang dari TV. Oke, kita gunakan ini. Nah, dengan kita masukkan nilai-nilainya, nanti kita akan peroleh TV kuadrat sama dengan 12. Sehingga TV-nya itu sama dengan akar 12. Oke, kita lanjut. Nah, kita telah menemukan panjang TV yaitu sama dengan akar 12. Kemudian, letak dari segitiga TUV ini di 5 seberaturan itu di sini. Nah, ini yang mau kita cari, besar sudutnya ini. Nah, untuk mencarinya kita gunakan fungsi trigonometri. Nah, ini dia terang-terangannya. Nah, ini D-nya depan, ini Mi-nya miring, ini S-nya samping. Nah, TU belum kita ketahui, panjang TU belum kita ketahui, sehingga di sini TU-nya ini kita tulis di sini sama dengan TU juga, ya kan? Karena belum kita ketahui. Nah, yang udah kita tahu itu adalah samping dan miringnya, yaitu sami. Sehingga untuk mencari besar sudutnya kita menggunakan fungsi cos ya, fungsi cos dari sudut alfa. Nah, sehingga cos alfa itu sama dengan 3 per akar 12 atau bisa kita tulis 3 per 2 akar 3. Kemudian kita rasionalkan sehingga kita peroleh cos alfa sama dengan setengah akar 3. Nah, perlu diketahui kita perlu batasi sudut alfa ini ya, karena banyak sekali sudut, ada lebih dari satu sudut yang yang nilai fungsi cosnya ini sama dengan setengah akar 3 juga. Nah, oleh karena itu kita perlu batasi sudut alfa ini berapa sampai berapa, ya kan? Berdasarkan fakta-fakta dari segitiga TUV ini. Nah, kenapa sudut alfa itu lebih dari 0? Itu karena jika alfa ini sama dengan 0, maka TV ini akan berhimpit dengan UV, sehingga dia tidak akan membentuk segitiga. Sehingga sudut-sudut di segitiga itu tidak mungkin sama dengan 0. Kemudian, kenapa alfa itu kurang dari pi per 2? Karena jumlah dari sudut-sudut di segitiga itu harus 180 derajat. Nah, kita sudah ketahui bahwa salah satu sudutnya itu 90 derajat, sehingga ada dua sudut, yaitu sudut ini dan sudut alfa. Sudut ini ditambah sudut alfa itu akan menghasilkan 90 derajat, ya kan? 90 derajat, sehingga dan sudut di sini itu ada besarnya, sehingga alfa tidak mungkin 90 derajat besarnya. Sehingga alfa pasti kurang dari pi per 2. Nah, sudut yang fungsi cosnya itu sama dengan setengah akar 3 di antara 0 sampai dengan pi per 2 itu hanya satu, yaitu sudut 30 derajat. Sehingga sudut antar bidang TQR dengan alas itu kita peroleh adalah 30 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A ya, yang 30 derajat. Oke. Sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.